Ara, kita kan sudah pacaran cukup lama. Gimana kalau kita coba sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru? Maksud kamu apa, Lan? Jangan-jangan kamu mau ajak aku jalan-jalan ke luar negeri? Bukan itu juga sayang. Tapi gimana kalau kita tinggal bareng? Satu kos, cuma kita berdua. Tinggal bareng? Serius, Lan? Maksudmu kita punya tempat sendiri? Bangun pagi bareng, masak bareng, kayak suami istri gitu? Iya, coba bayangin. Kita bisa bikin sarapan bareng, nonton film sampai ketiduran, gak usah pulang ke kos masing-masing lagi. Aku pengen kita lebih dekat, Ara. Tapi apa nggak susah nyari kosnya? Terus pemilik kos biasanya kan nggak ngizinin kalau cowok sama cewek tinggal bareng. Tenang, aku punya ide. Bagaimana kalau kita bilang aja kalau kita ini udah nikah siri? Gampang kan? Banyak pasangan yang gitu juga kok. Nikah siri? Kamu inilah nah, pikiranmu liar banget. Tapi aku setuju sama idemu. Yang penting kan kita satap bareng. Ya kan semuanya pasti jadi lebih indah kalau kita serumah. Ya udah, kapan kita mulai cari kos untuk tinggal bareng? Bagaimana kalau besok sore kita cari kosnya? Besok aku jemput kamu. Kita cari bareng kos yang cocok. Mau kan? Mau. Aku tunggu kamu besok ya. Iya. Bu, saya Lana yang nelpon ibu. Rencananya kami mau ngekos di sini. Jadi kalian yang mau sewa kamar di sini? Iya bu, cuma kami berdua. Kami cari kamar yang nyaman untuk tinggal bareng. Kamar yang cukup untuk hidup sehari-hari. Iya bu, kami pengen tempat yang tenang, biar betah. Soalnya kami berdua kerja, jadi cuma butuh tempat buat istirahat. Kalian ini bersaudara, teman, atau apa? Aturan kosa ini cukup ketat. Saya nggak bisa kalau ada cewek sama cowok satu kos bareng, kalau hubungannya tidak jelas. Kami sudah menikah bu, nikah siri. Jadi nggak masalah kan kalau kami tinggal satu kamar? Nikah siri? Kalian yakin? Sekarang banyak yang bilang gitu cuma buat alasan. Saya nggak mau kos ini jadi tempat buat kalian lakuin hal yang aneh-aneh. Beneran bu, kami serius. Kami sudah berkomitmen. Cuma belum sempat urus administrasi di KUA. Kami cuma pengen hidup bareng. Tenang saja bu, kami nggak akan bikin ribut di sini. Iya bu, kami orang baik-baik. Sekarang saya kerja sebagai tukang ojol. Tapi pernah juga kerja sebagai tukang jagal hewan. Kalau Ara, istri saya juga kerja bu. Kami nggak aneh-aneh kok bu. Tapi apa kalian punya dokumen? Surat nikah siri mungkin? Namanya juga nikah siri bu. Ya ndak ada dokumen resminya. Saya masih ragu sama kalian. Ya udah, kalau ibu nggak mau nerima kami cari kos yang lain aja. Kalau kalian maksa, kalian boleh tinggal di sini. Tapi kalau ada masalah, saya nggak mau tahu ya. Kalian sendiri yang tanggung akibatnya. Aman bu, kami janji nggak akan bikin masalah. Kamarnya bisa kami cek sekarang nggak bu? Kami penasaran. Bisa. Kalian mau kamar mandi dalam dan terang kan? Ya bu, kami mau kamar yang seperti itu. Bu, kamarnya boleh kami dekorasi sedikit kan? Boleh, asal nggak merusak. Cat tembok jangan diubah ya. Kalau mau pasang rak atau apa, bilang dulu sama saya. Baik bu, kalau kamarnya cocok, kami mau tinggal segera. Tapi bayarannya gimana? Bayar tanda jadinya 50% dulu, sisanya kalau kalian sudah tinggal di sini. Oke bu, kami lihat kamarnya dulu. Kalau bagus, kami langsung ambil. Ayo ikut saya. Lan, telur dadar buatanmu enak banget nih. Kamu beneran harus ajarin aku bikin kayak gini. Gampang itu, nanti kita coba bikin bareng ya. Oke, janji ya. Iya, aman itu mah. Ngomong-ngomong, aku tadi lihat iklan liburan ke Bali. Kita nabung buat ke sana yuk. Bayangin, kita berdua di pantai, sunset, romantis abis. Bali, ide bagus. Kita bikin rencana deh. Berapa lama ya kira-kira kita harus nabung? Mungkin beberapa bulan. Beberapa bulan ya.
Bisa sih, asal kita kurangin pengeluaran kita. Kalau aku mungkin susah kalau harus ngurangin pengeluaran. Kamu kan tahu sendiri kalau kebutuhan cewek itu banyak. Beda sama cowok. Ya udah, nanti aku lebih keras lagi ngojolnya, supaya bisa punya uang lebih untuk liburan kita ke Bali. Serius ya? Makasih banyak loh. Kamu tuh orangnya paling ngerti aku banget. Ya kan, aku ini pasanganmu. Makasih ya. Tapi kamu harus janji sama aku. Kita harus bareng terus, gak peduli apapun keadaannya. Janji, janji. Kita akan sama terus selamanya. Aduh, ini belanjaannya sudah habis. Mana cuma makan mie sama telur mulu. Aku harus tegur Lana ini supaya dia mau lebih kerja keras supaya kita bisa makan yang lebih enak. Lana, aku serius. Aku nggak bisa hidup terus-terusan seperti ini. Tagihan numpuk, belanjaan bulanan habis. Tapi kamu nggak pernah mikirin gimana caranya biar kita bisa hidup layak. Ara, aku kerja setiap hari. Penghasilan aku bisanya cuma segitu. Kamu pikir aku nggak berusaha? Aku capek tahu. Capek. Lalu kenapa setiap kali aku pulang kerja kamu cuma rebahan? Main ponsel, nggak mikirin supaya kita bisa upgrade hidup. Ara, aku yang bayar sebagian besar sewa kos ini. Kamu lupa apa? Aku sudah kasih semua yang aku bisa. Oh, jadi sekarang kamu perhitungan. Bukan cuma kamu doang ya yang bayar, aku juga. Tapi aku nggak mau kita cuma bertahan di kamar kecil ini. Aku mau kita punya tempat yang lebih layak. Aku bisa beli tas branded, makan di restoran bagus, liburan. Tabungan untuk liburan ke Bali juga belum nambah-nambah tuh. Padahal kamu sudah janji kalau kamu akan kerja lebih keras agar kita bisa ke sana. Ara, kita ini kan cuma ngekos. Dan kamu minta hal-hal yang gak masuk ke akal. Penghasilan kita berdua gak cukup buat gaya hidup kayak gitu. Kalau kamu lebih serius, kamu bisa cari kerja sampingan, bisnis online, apa saja kek. Aku lihat teman-temanku di kantor, mereka bisa beli apa yang mereka mau. Jadi kamu bandingin aku sama teman-temanmu. Ara, aku berdiri, nungguin orderan setiap hari, diomelin customer. Kamu pikir aku gak stres? Stres? Kamu pikir kamu doang yang stres? Aku juga. Aku pengen flexing di sosial media dan punya barang-barang branded. Aku sudah berusaha biayain kamu, beliin barang yang kamu mau, dan sekarang kamu bilang gak cukup. Kamu egois ya, cuma mikirin gaya hidupmu sendiri. Lana, aku pengen punya sesuatu yang bisa dibanggain. Aku nggak mau cuma hidup biasa, cuma makan mie sama telur, nggak pernah liburan. Kamu pikir aku nggak mau itu? Aku juga pengen kok. Tapi aku nggak bisa kejar semua tuntutanmu. Kamu beli sepatu mahal, tas mahal, terus minta liburan ke Bali. Dari mana duitnya? Makanya aku bilang cari kerja sampingan supaya penghasilanmu bisa lebih banyak. Ara, mengertilah sedikit saja. Aku yang bayar tagihan, aku yang beresin semuanya. Jadi sekarang aku cuma beban buatmu. Kalau kamu nggak suka, kenapa ngajak aku tinggal bareng? Karena aku pikir kamu bakal ngerti, Ara. Bukan cuma nuntut aku jadi mesin duit buat gaya hidupmu. Aku nggak tahan sama keluhanmu setiap hari. Aku juga nggak tahan sama alasanmu, Lana. Aku pengen hidup layak, tapi kamu cuma marah dan nggak dengerin aku. Aku dengerin kok, Ara. Kalau kamu beneran peduli, kamu bakal usaha lebih. Bukan cuma bicara soal cinta, tapi bekerja lebih keras agar kita bisa punya masa depan lebih layak. Aku udah nggak tahan kalau kamu tetap tidak memenuhi apa yang aku mau, lebih baik aku pergi dari sini. Ara, kenapa kamu nggak mau ngerti keadaanku? Kenapa kamu terus-terusan nuntut aku? Aku sudah kasih semua yang aku bisa, tapi kamu nggak pernah puas. Intinya aku tidak mau tahu. Kau mau menurutin kemauan aku atau aku pergi dari tempat ini? Kamu itu ya, nggak mau ngerti keadaan aku. Pokoknya aku tidak mau tahu. Ini salahmu, Ara. Kamu yang bikin aku hilang kendali. Kamu pikir aku ini ATM berjalan. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Gak ada yang lihat. Aku bisa bilang kamu pergi. Iya, kamu cuma pulang kampung. Aku harus beresin ini.
Gak boleh ada yang curiga. Besok aku tinggal ketemu sama ibu kos. Bilang kalau Ara pulang kampung, hidupku bakal kembali normal lagi nih. Gak bakalan ada yang tahu. Gak ada. Lana, ada polisi mau bicara sama kamu. Polisi? Apa mereka tahu? Gak mungkin. Aku kan sudah bilang kalau Ara pulang kampung. Lana, kami dari kepolisian. Bisa bicara sebentar? Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kami dapat laporan dari keluarga Ara. Katanya dia sudah beberapa hari nggak ngasih kabar. Ara? Dia pulang kampung, Pak. Ke rumah orang tuanya. Lana, kami mau periksa kamar kos kamu. Ada laporan katanya di kamar kamu ada bau aneh dari tetangga kos. Bau? Gak ada bau apa-apa kok, Pak. Kamar saya ini baik-baik saja. Mungkin cuma aroma sampah dari luar. Masuk saja, Pak. Saya pemilik kos di sini. Saya mengizinkan. Ya Tuhan, Lana. Apa yang kamu lakukan? Kenapa ada plastik di situ? Bukan apa-apa, Bu. Itu cuma sampah biasa doang kok. Saya kan sudah bilang Ara pulang. Ya kan? Dia nggak ada di sini kan? Lana, jangan bergerak. Kami temukan barang bukti. Kamu harus ikut kami ke kantor polisi. Sekarang. Enggak, saya nggak lakuin apa-apa, Pak. Dia yang bikin saya marah, Pak. Saya cuma... Lana, apapun yang ingin kamu katakan, bisa kamu jelaskan semuanya di kantor.